Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustaz Jasa Tatib dengan tema Mata ini melihat Allah di surga atau meleleh di neraka. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Pertanyaan? Jangan nanya, malu saya nggak bisa jawab nanti. Ini profesi. Selama jadi mubalik, kira-kira ada nggak kesan yang paling mendalam sampai sekarang, selama jadi dai ya? Ya, yang paling mendalam dan paling sering membuat nangis, saya pernah diuji dengan popularitas, dengan banyak hal dunia, dan saya merasa waktu itu tertipulah oleh dunia itu. Kalau ingat masa-masa itu dulu, sangat sedih gitu. Bagaimana saya menembus dosa-dosa saya dulu. Ketika orang banyak menganggap ini kesuksesan, padahal sebetulnya di balik itu banyak sekali dosa yang Allah tahu yang ada pada diri saya. Itulah yang membuat saya juga tidak mau anak-anak saya tergelincir karena popularitas, karena pujian, kekaguman orang, karena itu lebih berbahaya dibanding dengan cacian, penghinaan, kesulitan. Berat sekali ujian dimudahkan, dibukakan dunia itu berat sekali, karena itu lebih membuat dekat dengan sifat munafik ya, membuat kita sulit jujur melihat diri kita sendiri. Ya, saya bersyukur sekali Allah memberikan kesempatan dengan adanya dihina, diremehkan lewat jalan yang halal gitu. Saya sangat bersyukur. Karena itulah yang membuat saya bisa kembali kepada Allah ya. Dulu awalnya sih lurus gitu, tahu gitu, tapi lama-lama diuji. Alhamdulillah, mudah-mudahan di umur yang tersisa ini bisa istiqomah di dalam ketauhidan ini. Itu yang paling tidak bisa dilupakan ya, bahwa ujian, kemasyhuran, popularitas, kekaguman orang itu bahayanya besar sekali, sehingga Rasulullah menganjurkan menaburkan pasir ya. Jadi memang yang lebih enak tuh biasa-biasa saja lah. Dan memang berat ini popularitas, sangat berat. Saya rasakan, seperti sekarang kita mau keluar, kalau ketemu orang masih ada yang tidak sadarkan diri, harus jaga jarak, nyerempet. Kadangkala hak-hak pribadi kita diserobot. Kadangkala kalau kita di bandara mesti istirahat. Ya Pak, saya kira memang popularitas ini dulu saya pikirnya adalah sesuatu nikmat, ternyata musibah juga rupanya. Musibah. Sebelum ini saya mohon berkenan memberikan nasihat buat saya. Apa kira-kira nasihat buat saya supaya saya bisa selamat dalam dakwah dan selamat untuk kehidupan saya yang... Wah, Ustadz ilmunya lebih tinggi dari mohon berkenan karena ini sudah banyak mengalami perjalanan hidup. Ya, saya berharap berkenan memberikan saya resep bagaimana saya bisa selamat dalam dakwah. Ya, mungkin itu harus banyak tafakur. Lihat saja nanti potret ya, apakah wajah ini wajah bakalan jadi ahli sorga atau wajah bakalan jadi ahli neraka. Dilihat wajah kita tuh. Ini mata bisa melihat Allah tidak di sorga, atau mata ini meleleh di dalam neraka. Lihat mulut, apakah mulut ini bisa minum di telaga Rasul, atau mulut ini yang memakan buah jagung. Terus lihat wajah sendiri, ini wajah akan bercahaya atau hitam legam atau mendidih otaknya. Kalau lihat itu juga rasanya belum tentu akan selamat. Tapi harus punya waktu untuk jujur melihat diri sendiri. Jangan pernah menikmati pujian, penghargaan, kekaguman orang, ceramah di sana sini dengan jamaah yang banyak, atau apalah follower dan sebagainya. Karena tidak ada artinya semua itu. Yang berarti itu cuma satu, Allah ridho atau tidak. Orang mau memuji kita seluruh dunia, kalau Allah tidak ridho, kita tidak punya apa-apa. Jadi harus lagi belajar, punya waktu untuk saya bakal kemana kalau saya mati. Kubur saya lapang atau sempit. Kalau sudah ingat itu, suka banyak membantu untuk ngerem dalam banyak hal. Tapi ya seperti itulah, karena belum istiqomah jadi sering jatuh bangun. Maaf Ustaz. Terima kasih ya.
Ya baik, kalau gitu Ustadz, kami mendoakan. Ini maaf, ini pada ini mau, nah, aduh, ini ada sumbangan pisau lagi. Maaf. Kalau Ya. udah inget dosa tuh, aduh, sedih aja. Ya, Saya udah tua Ustadz, belum tentu panjang umur. Belum tentu juga Ramadan ke depan masih hidup. Jadi anak yang paling besar umur berapa? 5 tahun, 5 tahun. tahun. Ya, Memang semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Tidak ada yang terlambat, tidak ada yang salah waktunya. Baik Ustadz. Satu. ya, Anaknya 1, 2 tadi saya belum browsing tuh. satu, 1. satu, satu. Masya Allah. Laki Belum perempuan? lagi, belum dikasih Allah yang kedua. Ya, Iya. Alhamdulillah ikut bahagia. Tidak boleh disebut terlambat punya anak karena memang waktunya itu. sudah waktunya. Kalau rumusnya adalah sangka baik. Hidup ini tenang kalau kita sangka baik. Saya betul. buat nasihat cari 1000 alasan untuk bersangka baik. Insya Allah. Tahu dari mana itu? Saya bicara itu. Saya ini peminat ceramahnya. Masih saya belum jadi ustadz sudah sering dengar ceramahnya. Nah, sekarang giliran Ustadz nasihatin silakan. Saya tidak ada. Ustadz sekolah banyak ilmunya. Ayo, saya suka malu. Tinggal tunggu pertanyaannya ibu-ibu ini yang menonton. Baik, ya ibu-ibu sok atau silakan, ada lumayan 15 menit lagi. Ya. Gak apa-apa Ustadz, nih kita ngobrol-ngobrol begini. Boleh. Boleh, silakan. Ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan langsung Bu, jangan ke Ustadz aja. Ya, mau tanya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, jadi kan tadi Ustadz banyak memaparkan tentang riwayat pendidikan Ustadz dan sebagainya. Jadi ini saya mau nanya tentang anak saya. Jadi kan anak saya sekarang lagi SMP di pesantren tahfiz gitu kan. Setelah lulus SMP ini nanti dia masih bingung apakah mau melanjutkan di pesantren yang sama dengan harapan dia bisa tetap menjaga hafalannya gitu, karena kalau misalnya dia di sekolah lain dia khawatir hafalannya itu nggak terjaga, karena kalau nggak dimungkinkan benar kan akan hilang, sayang gitu hafalannya. Sementara sebenarnya mungkin ada sekolah lain yang mungkin dia kan bercita-cita jadi dokter gitu kan. Jadi kalau di pesantren lain ada, tapi mungkin fokusnya tidak ke tahfiz gitu, tapi untuk menuju jenjang misalnya perguruan tinggi untuk jadi dokter itu insya Allah bisa jalurnya lebih jelas gitu. Kalau di pesantren sekarang ya maksudnya sudah sebenarnya juga pendidikannya juga dia sekolah IT Islam terpadu, jadi kurikulum TIKMAS juga gitu ya. Gimana menurut Ustadz? Ya, kasih Ustadz. Kasih Ibu menghafal Quran, kalau anaknya sudah khatam misalnya tembus 30 juz, alhamdulillah ya. Sebenarnya menghafal Quran itu sangat penting. Tapi yang jauh lebih penting apabila hafalan itu mampu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sepertinya memang sangat sulit untuk menghafal Al-Quran sepanjang hayat. Sangat sulit. Ya, sebab kenapa? Sebab kita butuh juga kehidupan. Andai saja negara kita ini punya jaminan misalnya, kalau dia hafal Quran, nanti setelah tamat SMA, tanpa kuliah pun, misalnya, tanpa kuliah pun dia dipekerjakan misalnya, tanpa kerjalah. Kalau kerjanya hanya menghafal aja, hafal, perlancar hafalannya. Tidak usah cemas soal pekerjaan, dunia kami pemerintah yang punya urusan. Nah, hafal Quran lalu dikasih gaji seperti layaknya pegawai negeri 5-7 juta per bulan, ya sudah fokus saja menghafal terus. Tapi negara kita kan tidak ada jaminan seperti itu. Sehingga setelah fakta dan fenomena yang kita lihat anak-anak kita sekarang, keluar dari hafalan Qurannya, keluar dari pondok, dia kuliah, kemudian hilang hafalannya itu. Dia terpaksa harus kuliah karena dia juga harus mengurusi masa depan hidup dunianya, perlu beristri, perlu punya rumah, perlu cari nafkah. Nah, sementara kalau tinggal saja menghafal Quran, itu sepertinya untuk negara kita agak berat. Kalau seperti di Saudi, penghafal Quran itu punya gaji khusus dari kerajaan. Maka sekarang pilihannya Ibu, kan masing-masing baik nih Bu, pilihannya masing-masing. Tanya ke anak, jangan Ibu yang memutuskan, karena anak yang akan menjalaninya. Kan kadang-kadang kita ini orang tua otoriter.
mentang-mentang kita gagal dulu menjadi dokter, anak yang kita harus jadikan dokter. Sesuaikan dia punya di mana dia punya keahlian, di mana dia punya minat. Lalu kita hanya memberikan pertimbangan. Nah, kalau dia tetap di jalur pesantren, ya bagus tentunya. Ya, cuma yang penting pondok pesantren ini tamat SMA punya ijazah. Karena banyak kita lihat alumni-alumni penghafal Quran itu tidak punya ijazah, sehingga nanti ketika dia mau lanjut kuliah tidak bisa sebab tidak ada ijazahnya. Nah, kalau saya pada posisi ibu, ya kan, maka kalau saya sudah yakin akhlaknya sudah baik, kemudian hafalannya sudah cukup, dan dia punya cita-cita mau menjadi dokter, ya pilihannya tentu dia harus masuk ke fakultas kedokteran. Dan saya yakin di fakultas kedokteran itu bisa tetap hafal, cuma hafalannya tentu tidak lagi efektif, seefisien ketika dia di pondok. Mungkin ketika dia di pondok, hidupnya hampir 24 jam menghafal, tapi ketika dia sudah kuliah, hafalannya tinggal dipelihara. Mungkin pulang kuliah, dia mulai lagi hafal-hafalannya. Nah, untuk guru, kalau ibu punya rezeki berlebih, ya bisa kita undang gurunya, kita gaji gurunya, mohon maaf kalau saya harus katakan kita gaji ustadznya, untuk memperlancar setoran-setorannya di rumah, supaya jalan dua-duanya. Kira itu Bu, dan yang paling penting lagi Bu, jalan terakhirnya, ibu harus sholat istikharah supaya Allah berikan jalan yang terbaik. Saya yakin semua dua pilihan ini semua baik. Ya, sebagai informasi di ITB, di kedokteran, banyak mahasiswa itu yang juga hafiz Quran. Ya, padahal mereka dalam tugas yang sangat banyak. Ya begitulah informasi, tapi yang paling tepat musyawarah dan istikharah. Ustadz, ini ada ibu-ibu nanya, tolong dong Ustadz, hikmah silaturahim di masa COVID ini. Katanya bagaimana tausiah sedikit nih tentang keutamaan silaturahim walaupun dalam segala keterbatasan. Fadhol Ustaz. Ya, saya kira hikmah terpenting ya, Rasulullah SAW kan menjelaskan, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, hendaklah dia memperpanjang silaturahim, hendaklah dia memperpanjang persaudaraan. Nah, silaturahim ini idealnya kita datang ke rumah, ya. Ada kesalahan kita ini yang selama ini silaturahim itu bahwa saya datang ke rumahnya AA, besok AA lagi datang ke rumah saya. Sesungguhnya makna silaturahim itu adalah menyambungkan persaudaraan yang putus. Misal nih, saya bermusuhan dengan si B, maka kalau orang mulia di sisi Allah, maka saya datangi dia untuk minta maaf dan menyambungkan kembali persaudaraan yang sempat putus. Hikmah silaturahim itu sangat banyak. Banyak sekali keutamaan, maka merugi orang-orang yang memutuskan persaudaraan. Satu, orang yang banyak temannya itu murah rezekinya. Saya kalau ke pasar di Makassar, hampir tidak pernah laku duit saya. Begitu saya sudah ada yang teriak, Assalamualaikum Ustaz, dalam hati aman dan terkendali. Ada yang isi beras, berapa Ji? Nggak usah Ustaz. Nggak enak masih pagi-pagi, berapa Ji? Nggak usah Ustaz, dalam hatiku, memang itu yang kutunggu. Saya ke warkop, ke rumah makan, begitu mau bayar, ada yang bayarkan, siapa? Nggak tahu Ustaz, ada yang bayarkan tadi. Nah, itu karena saya banyak teman. Saya selalu berkata, saya tidak banyak uang, tapi saya banyak teman. Temanku yang banyak uangnya. Nah, alhamdulillah. Yang kedua, orang yang banyak temannya itu gampang selesai masalahnya. Saya pergi perpanjangan SIM di kantor Polres. Baru turun dari mobil, sudah dilihat sama Kapolres. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa ini Ustaz? Siap Komandan. Ini mau memperbaharui perpanjangan SIM. Wah, Pak Kapolres panggil Kasat Lantas. Kasat Lantas, tolong bantuin Pak Ustadz ya, urus cepat SIM-nya. Jangan lagi kau minta uangnya, berdosa kau uang Ustadz, makan. Selesai lagi urusan saya. Coba ya. Nah, kemudian, orang yang banyak amalnya di bulan suci Ramadan ini, tarawihnya lengkap, puasanya lengkap, dia tadarusnya 5 kali hatam, ada yang termasuk merugi. Nabi pernah tanya kepada sahabat, saudara-saudara sekalian, tahu kau yang bangkrut nanti di akhirat? Tentu namanya Nuflis, tahu tidak kau yang bangkrut di akhirat kelak? Sahabat menjawab, yang tidak puasa, yang tidak sholat, yang tidak zakat, yang tidak haji. Nabi katakan, seperti lakukan itu. Kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan, jarusu wa khati'ur rahim. Orang yang memutuskan tali persaudaraan, ya, dan yang jahat sama tetangganya. Nah, makanya merugi kita panjang umur, tapi banyak musuh. Ya, umur yang panjang sebenarnya itu bukan sekedar 90 tahun, 100 tahun, tapi meskipun dia 50 tahun saja dia sudah wafat, tapi masih dikenang kebaikannya. Orang datang pemakaman, sini dulu, umurnya Pak Ustadz ini, baik sekali ini dulu waktu hidup, ayo kita kirimkan Fatihah. Nah, ini banyak yang kirimkan Fatihah, karena waktu hidup banyak teman. Ya, banyak sebenarnya keutamaan-keutamaan silaturahim, ya, persaudaraan, tapi waktu yang terbatas. Untuk lebih lengkapnya, silakan nonton channel YouTube-nya Agib. Semua sudah lengkap di situ dijelaskan. Sudah, jangan, udah, saya mah udah kelamaan banyak ngomong. Perlu para ulama, ustadz, mubalik yang lebih berilmu yang menyampaikan.
Ustadz, ini sekarang ya suka ada ucapan minta maaf lahir batin menjelang Ramadan, dan sebentar lagi akan ada hujan permintaan maaf Idul Fitri itu ya. Ada suka enak nggak dibuka, nggak enak dibuka, pasti lebih nggak enak karena nggak dibalas ya. Padahal kalau orang tahu berapa banyak itu kan tidak mudah. Gimana tuh Ustadz sarannya? Tentang apa? Ya tentang ucapan-ucapan Idul Fitri minta maaf lahir batin dengan itu. Ya, sebenarnya itu yang melalui medsos ya. Iya, yang melalui medsos tuh yang dicopas tuh ya. Ya, saya kira itu tradisi yang cenderung tidak sesuai yang diajarkan Nabi. Yang idealnya itu kita datang ke rumahnya sebagai penghormatan. Yang lebih parah yang seperti A sampaikan tadi, tinggal copy paste. Begitu tidak ikhlasnya minta maaf, dia tinggal copy paste lalu kirim. Hanya seremonial semata, tidak sampai di hati. Ya, apa susahnya bersilaturahim karena kita ini harus ada di rumah, tidak bisa keluar rumah. Silaturahim kita tetap jalan. Dengan cara apa? Jangan cuma kirim WhatsApp. Kalau bisa telepon ya, telepon, video call, sampaikan. Apalagi kalau orang-orang yang kita anggap kita tuakan, kita hormati, apalagi tokoh-tokoh agama, idealnya kita telepon. Nah biasa saya sendiri rasakan itu membalas WhatsApp ini perlu waktu juga dan bisa menimbulkan dosa di antara pengirimnya. Saya biasa 1-2 jam tidak pegang handphone itu sudah ribuan yang tidak terbaca, dan adalah yang bersangka buruk. Sudah sombong tidak balas lagi WhatsApp kita. Padahal kita tidak sempat baca sebab sudah bertumpuk. Maka yang bagus itu sebenarnya kita menelpon ya. Ya kalau tidak dijawab sangka baik, selalu dikatakan AA, cari 1000 alasan untuk bersangka baik. Ya, pada prinsipnya ada baiknya dibanding tidak menyapa sama sekali. Tapi lebih bagus lagi kalau kita menelpon, apalagi kalau video call, apalagi kalau sudah nanti masalah ini sudah selesai, wabah ini sudah pergi kembali ya, kembali ke kampungnya, hilang sama sekali, maka alangkah bagusnya kita mendatangi. Apalagi kalau orang yang kita anggap guru. Ya, kira itu. Ya. Mungkin ini ya, kedalaman hati itu yang lebih membuat ada rasa ya. Jadi agak hati-hati kalau kita coba copy paste di forward, kita aja yang menerimanya merasakan ini nggak serius ya. Ya betul ya. Betul. Apalagi ya kalau lebih baik lah tunggu reda. Kadang-kadang kita mengirim begitu banyak dan gimana kita membacanya tidak sempat, apalagi membalasnya. Nah untuk hal-hal seperti ini jangan sampai mengotori hati. Kita berbaik sangka saja bahwa mungkin sudah baca tapi tidak sempat membalas, atau mungkin membalas dengan doa ya. Saya juga kadang-kadang kalau sudah tidak sempat ya paling didoakan, ya Allah semoga Engkau ampuni dan muliakan siapa yang, karena memang banyak sekali itu ya bagi ujiannya tuh ya. Nah sebagai penutup nih tentang Idul Fitri Ustadz, kalau toh memang nanti sholat di rumah gimana tuh? Apa sholat Idul Fitri aja di rumah gitu dengan keluarga? Sepertinya AA sudah 90% saya Idul Fitri di rumah. Ya, dan memang Idul Fitri di rumah itu boleh. Yang pertama kita harus tahu dulu kan hukum sholat Idul Fitri kan sunnah. Ya, untuk melaksanakannya pun boleh di rumah. Boleh sendiri, boleh juga berjamaah. Kalau kita berjamaah di rumah itu misalnya lebih dari 4 orang dan ada yang pandai untuk jadi khatib, boleh ada khatibnya. Saya tidak tahu bahasa Arabnya Ustadz, ya tidak usah bahasa Arab. Ya, ajak kepada ketakwaan, penuhi rukun-rukun khutbah, selesai. Ya, kita sholat. Ternyata di rumah itu Ustadz, pondok putri misalnya, pesantren putri, semua istrinya putri. Bagaimana berjamaahnya? Perempuan boleh berjamaah. Cuma imamnya kalau laki-laki kan di depan. Kalau ini karena perempuan maka imamnya dia berada di saf pertama, sejajar dengan saf pertama, dia berada di tengah. Bagaimana soal menjaharkan, mengeraskan suara? Ya dibenarkan membesarkan suara apabila diyakini di antara rumah itu, di gedung itu tidak ada laki-laki yang mendengarkannya. Tapi sebaiknya tidak usah dijaharkan. Ya, tapi kalaupun mau boleh. Jadi salat Idul Fitri di rumah saja boleh dengan keluarga. Misalnya saya akan bersama dengan keluarga, ya istri, anak, kemudian kemenakan orang-orang yang di rumah, ya sholat. Minimal 4 Ustadz ya, minimal 4. Minimal 4. Selepas itu ya kita sholat berjamaah. Selesai, naik saya khutbah, nasihati sedikit, ada tanya jawab, tidak ada tanya jawab. Nah, kalau tanya jawabnya selesai sholat, baru ada tanya jawab. Kalaupun masih ada tanya jawab dan kita khawatir ada pertanyaan tidak bisa dijawab, nah, tanya jawab kali ini ditutup, tidak ada pertanyaan. Masya Allah, jadi tidak usah ribet gitu ya. Kalau ada ke lapangan dan diizinkan pemerintah, kita sholat di lapang
Tapi kalau memang belum ada izin, kita sholat di rumah. Nah, masalahnya kalau di rumah hanya 2 orang, seorang. Ustaz, kalau di rumah cuma ada 2 orang, seorang gimana? Ya, sebenarnya ulama membenarkan boleh sholat Idul Fitri sendiri aja, boleh. Setahu saya boleh. Ya, berdua boleh. Ya, sholatnya. Begitu juga saya pernah komunikasi dengan menonton juga pendapat dari guru kita Ustadz Abdul Somad pun begitu pendapat beliau, memang seperti hasil bacaan saya juga membenarkan sendiri pun boleh sholat Idul Fitri. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ada khutbahnya, tentu tidak ada khutbah, langsung sholat Idul Fitri saja. Ya, karena pernah juga sesudah sholat ya, sebagian di negara Arab juga ada yang sesudah sholat itu bubar juga, tidak ada apa-apa, tidak apa-apa. Ya. Baik, Ustadz, ada pesan-pesan terakhir nih, tidak terasa nih 1 jam kita ngobrol-ngobrol begini. Saya meminjam kalimat AA bahwa jangan dibawa ribet. Ya, semua masalah ini jangan dibawa ribet, gampang saja. Ya, gimana caranya? Ya, kita ikuti saja ulama. Apa yang disampaikan ulama sebagai umat beragama Islam, ya kita ikuti ulama kita. Kalau ada kesalahan, tetap dinilai, kan berijtihad itu, berikhtiar dengan kebaikan itu, salah pun masih ada nilainya 1, ya. Alhamdulillah, insya Allah kita ikuti saja apa anjuran majelis ulama. Insya Allah, nggak usah ribet. Terima kasih, tutup dengan doa Ustadz, mumpung Ramadan ini barokah. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Wasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing, baik yang masih sehat walafiat, terutamanya yang sudah arwah. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Disebut orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirat, wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara dakwah ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Semoga Allah mengaruniakan nikmat iman, nikmat amal soleh, dan nikmat istiqomah sampai husnul khotimah. Salam untuk keluarga dan kawan-kawan. Sampai jumpa nanti di TV lagi ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Ibu-ibu sekian dulu, para jamaah juga sekian dulu. Majelis Talim Aisyah, jazakumullah, terima kasih. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.